Siapkan kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS atau kartu ATM merah putih milik Anda, baik dari bank penyalur BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan BSI atau Bank Syariah Indonesia. Nah, siapkan kartu Anda karena dipastikan PKH tahap 1 tahun 2023 ini dan juga bantuan sembako atau BPNT akan dicairkan setelah tanggal berikut ini. Nah, kira-kira tanggal berapa ya? Jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 1 maupun bantuan sembako atau BPNT tahun 2023 ini dicairkan. Simak terus videonya sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai siapkan kartu KKS, kartu keluarga sejahtera, atau kartu ATM merah putih di 5 bank penyalur, yakni Bank BRI, BTN, BNI, Mandiri, maupun BSI atau Bank Syariah Indonesia. Karena setelah tanggal berikut ini, Kementerian Sosial berencana akan menyalurkan atau mencairkan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 dan juga bantuan BPNT atau bantuan sembako tahun 2023 ini mulai alokasi bulan Januari. Nah, bagaimana informasi selengkapnya, kira-kira kapan ya jadwalnya akan disalurkan untuk PKH tahap 1 maupun bantuan BPNT untuk tahun 2023 ini? Nah, sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, saat ini sudah hampir mendekati akhir bulan Januari tahun 2023. Nah, kira-kira kurang 1 atau 2 minggu lagi ya, kita akan memasuki bulan Februari tahun 2023. Nah, berbagai macam bantuan sosial alhamdulillah sudah disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di akhir tahun 2022 kemarin. Bahkan di awal-awal bulan Januari hingga pertengahan bulan Januari ini ada berbagai bantuan sosial dari pemerintah, baik dari Kementerian Sosial maupun dari kementerian yang lainnya yang masih terus disalurkan. Karena mungkin untuk bantuan yang seharusnya anggarannya tahun 2022, nah ternyata masih ada penerima manfaat yang belum mencairkannya atau menarik bantuannya. Termasuk bantuan PKH tahap 4 kemarin dan juga BLT BBM tahap 2 dan juga bantuan sembakonya. Nah, seharusnya ditarik atau dicairkan di bulan Desember, tapi ternyata masih ada beberapa KPM yang belum mencairkannya. Jadi, PT POS selaku penyalur bantuan sosial di tahun 2022 kemarin, tepatnya di akhir tahun atau di tahap terakhirnya, itu memberikan kesempatan bagi KPM yang mungkin sedang tidak berada di rumahnya atau mungkin yang bepergian untuk segera mencairkannya hingga batas waktu tertentu. Nah, kemarin sampai tanggal berapa ya? Kalau nggak salah tanggal 9 atau tanggal berapa? Itu masih diberi kesempatan. Namun setelah tanggal yang sudah ditentukan maksimal tersebut, nah itu sudah tidak lagi bisa mencairkan bantuannya. Artinya, bantuan yang seharusnya diterima oleh KPM tersebut, nah ini harus dikembalikan ke kas negara. Jadi hangus ya, tidak bisa dicairkan lagi. Nah, selain itu ada beberapa bantuan sosial dari pemerintah, dari Kementerian Sosial juga sih,
Nah, ini juga seharusnya alokasi anggarannya mulai bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2022. Namun ternyata SP2D atau surat perintah pencairan dananya dan instruksinya itu baru keluar di bulan Januari. Nah, itu ada beberapa bantuan, yakni bantuan untuk yatim piatu, baik yang melalui PT Pos sebagai penyalur maupun juga dari Bank Himbara. Ada Bank BNI dan Bank Mandiri juga menyalurkan untuk bantuan anak yatim piatu yang sudah lolos verifikasi atau asesmen dan ditetapkan sebagai penerima bantuan yatim piatu tahun 2022 kemarin. Nah, itu ya. Dan juga kemarin di awal tahun 2023 ini, di bulan Januari itu juga ada bantuan yang terbaru, yaitu bantuan sembako adaptif. Nah, itu juga dicairkan, ada yang berbarengan dengan pencairan bantuan untuk YAPI, yatim piatunya. Nah, itu ya Sobat YouTube. Dan di minggu-minggu ini, minggu kemarin ya, minggu kemarin itu kami pendamping PKH itu difokuskan untuk tugas rekonsiliasi ya. Jadi bagi KPM PKH yang tahap 4 kemarin yang belum mencairkan bantuannya, itu kami harus melaporkan alasannya kenapa. Mungkin KPM-nya tidak ditemukan atau mungkin ditemukan ternyata KPM tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Atau mungkin karena tidak ditemukan dan KPM tersebut mungkin ke luar negeri atau keluar kota dan jarang pulang. Nah, itu yang menyebabkan bantuannya tidak cair di tahap 4 kemarin atau tidak bisa dicairkan, sehingga kami harus melaporkannya. Nah, untuk selanjutnya kami juga menyiapkan untuk penyaluran bantuan PKH tahap 1 yang akan segera dijadwalkan. Nah, sesuai dengan berita sebelumnya, Bapak PLT Dirjen Linjamsos Bapak Robin Riko dalam kesempatan kemarin di Jawa Timur, di Surabaya kalau nggak salah itu ya, itu mengundang hadirkan para koordinator kabupaten dan koordinator wilayah PKH, bahwasannya dalam sambutannya tersebut seharusnya itu PKH tahap 1 atau Bansos ya, PKH tahap 1 dan juga mungkin BPNT-nya juga itu seharusnya disalurkan di minggu ketiga atau minggu keempat bulan Januari ini. Tapi harus dimundurkan sedikit ya, karena sudah lapor Ibu Menteri Sosial. Nah, karena di Februari itu di akhir-akhir bulan itu akan ada survei. Kita juga belum tahu survei apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial. Yang jelas kalau ada survei itu, kalau dari Dirjen Linjamsos itu biasanya kami pendamping PKH itu dilibatkan dalam survei tersebut. Nah, kemudian di berita lain, Ibu Menteri Sosial itu pada waktu itu konferensi pers ya, pada waktu itu terkait mengenai yang terdaftar AHU, KPM yang terdaftar AHU itu juga langsung akan ditidaklayakkan atau dihapus bantuannya. Nah, itu mungkin ada KPM yang di situ terdaftar di Kemenkumham sebagai manajer, sebagai direktur, sebagai komisaris, seperti itu ya. Nah, dalam sela-sela pidatonya, itu Ibu Menteri Sosial menyebutkan di tahun 2023 ini untuk Kementerian Sosial dalam penyalurannya itu kayaknya tidak semuanya bisa lewat PT Pos Indonesia. Hanya di wilayah tertentu atau di daerah tertentu seperti di atas gunung, di dalam hutan mungkin aksesnya, dan juga yang daerahnya itu harus menyeberang sungai. Nah, itu yang memungkinkan harus menyalurkannya lewat PT Pos Indonesia. Jadi petugasnya yang akan menjemput ke titik-titik lokasi tertentu. Karena di sana mungkin jauh dari mesin ATM, jauh dari bank, jauh dari agen. Nah, sedangkan di wilayah lain itu dimungkinkan akan disalurkan lagi melalui kartu KKS. Nah, jadi kalau di wilayah Jawa sih kayaknya sih lewat kartu KKS ya. Jadi yang pasti yang sudah ada bank di wilayah terdekatnya itu insya Allah akan disalurkan bantuannya baik PKH tahap 1 maupun BPNT lewat kartu keluarga sejahtera. Maka dari itu, siapkan kartu KKS Anda, kartu keluarga sejahtera atau ATM merah putih yang biasanya itu ada 5 bank penyalur ya. Ada Bank BRI, BTN, BNI Mandiri, dan juga khusus wilayah Aceh adalah Bank Syariah Indonesia. Jadi siapkan.
Nah, karena kemarin Bapak PLT Dirjen Jamsos itu sudah memberikan bocoran, seharusnya Januari akhir bulan ini disalurkan, tapi harus mundur sedikit. Nah, artinya ya setelah tanggal 31 Januari itu akan ada peluang jadwal penyaluran. Ya, mungkin bulan Februarinya. Kalau enggak ya paling lambat itu adalah bulan Maret. Nah, jadi setelah tanggal 31 Januari ini disiapkan saja kartu KKS-nya, kapan tepatnya bantuannya akan cair atau saldonya akan masuk ke kartu KKS, kita tunggu saja info lebih lanjutnya. Nah, nanti juga akan saya update keterangan di SIKNJ atau di DTKS. Biasanya kalau sudah muncul keterangan periode tahap 1 2023, periode bulan Januari hingga Maret, nah itu biasanya itu sudah tidak lama lagi, dan itu biasanya merupakan tanda-tanda bantuannya akan segera disalurkan. Nah, itu tinggal menunggu waktu saja ya. Jadi mohon bersabar, dan demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.